Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menemui Mahfud pada Selasa pekan lalu. Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kendati sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo, Mahfud tidak ingin membahas soal posisinya di tim komite. Nah, disitulah kami diskusi banyak. Tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah terkait pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri. Total ada 52 perwira tinggi dan menengah masuk dalam tim transformasi reformasi Polri. Kapolri mengatakan tim ini memiliki mandat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kinerja institusi, mendengar langsung keluhan publik, serta menyusun langkah perbaikan menyeluruh di tubuh kepolisian. Upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi. Komjen Krisnanda Dwi Laksana ditunjuk Kapolri sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri. Hal ini sesuai dengan surat perintah Kapolri tertanggal 17 September 2025. Jabatan terakhir Krisnanda adalah sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak 11 November 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Kepala Sekretaris Pimpinan Lemdiklat Polri dari 23 Desember 2022 hingga 11 November 2024. Lulusan Akpol pada 1989 ini juga pernah menjabat Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri. Mantan Kabareskrim sekaligus penasihat Kapolri Ito Sumardi menjamin tidak ada konflik kepentingan di tim transformasi reformasi bentukan Kapolri karena diisi perwira tinggi dan menengah Polri. Ito mengatakan tim transformasi ini akan mengundang pihak luar untuk memberi masukan. Saya kira tidak ada konflik kepentingan ya, Mbak. Itulah mengapa kemudian tiba-tiba untuk penasihat ahli ini menjadi sekian banyak ya, dari berbagai disiplin ilmu, kemudian juga melibatkan dari pihak luar nanti di dalam untuk diundang oleh tim reformasinya Pak Krisnanda. Dan juga saat ini saya melihat daripada keseriusan Polri yang dikomandani oleh Bapak Wakapolri, Pak Dedi ya, saya kira beliau itu sangat concern untuk bagaimana memperbaiki Polri. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan para perwira tinggi dan menengah yang masuk di tim bentukan Kapolri tidak akan bisa maksimal mengkritisi kinerja kepolisian. Tapi selama ini kan daya kritisnya rendah sekali, bahkan nyaris tidak ada gitu. Jadi untuk apa berada di dalam kalau tidak misalnya mendorong perubahan yang besar gitu. Atau yang kedua, kalaupun misalnya Kapolri ingin melibatkan unsur masyarakat, mengapa tidak dari luar sekalian? Kenapa harus diambil dari dalam kembali? Jadi mereka memiliki konflik kepentingan karena mereka berada di dalam status penasehat Kapolri dan tentu saja menerima remunerasi, menerima status hubungan formal dengan kepolisian, sehingga saya khawatir kehilangan daya kritisnya. Publik menunggu Polri membenahi organisasi, sistem kultur, dan personalia Polri yang banyak menuai sorotan. Salah satunya soal penanganan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lainnya, Saudara, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri